pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini Warta Berita edisi penyiaran Rabu 25 Januari 2023 kembali hadir untuk Anda dengan sari berita. Korban kapal tenggelam laporkan agen travel dan manajemen kapal KLM Tiana ke Polres Manggarai Barat. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND mencatat jumlah pengunjung yang datang membaca buku di perpustakaan sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bersama saya Femi Sareora, inilah berita selengkapnya. Korban kapal tenggelam laporkan agen travel dan manajemen kapal KLM Tiana ke Polres Manggarai Barat. Laporan Asti Dohu. Kami sudah melaporkan agen travelnya dan manajemen kapalnya. Laporannya itu tanggal 22 hari Minggu jam 9 malam. Tapi kita diperiksa itu sampai jam 6 pagi pemeriksaan di ruangan penyidik. Pasca peristiwa kapal tenggelam di perairan Batu Tiga, Taman Nasional Komodo pada hari Sabtu 22 Januari 2023, 6 orang wisatawan yang menjadi korban melaporkan travel agent dan manajemen kapal KLM Tiana ke Polres Manggarai Barat pada Minggu 22 Januari 2023 malam. 6 orang wisatawan tersebut terdiri dari 2 orang wisatawan asing dan 4 orang lainnya merupakan satu keluarga dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kuasa hukum dari ke-6 korban, Hipatios Wirawan Labut, menjelaskan pihaknya telah melaporkan travel agent dan manajemen kapal yang telah melakukan kelalaian dan dugaan penipuan hingga korban mengalami kerugian. Kami melaporkan karena menurut kami ada kelalaian sehingga menyebabkan kapal tersebut mengalami kecelakaan. Karena kapal yang sama itu pernah mengalami kecelakaan di pertengahan tahun 2022 lalu. Waktu itu kan ada 2 orang yang meninggal dunia ya. Jadi kapal yang sama juga yang mengalami kecelakaan kemarin itu. Yang kita laporkan terkait ada dugaan kelalaian pasal 360 KUHP ya. Kemudian ada juga dugaan penipuan oleh agen travel mungkin bekerja sama dengan manajemen kapal karena salah satu keluarga dari Pekalongan itu wisatawan domestik, mereka menerima tawaran dari paket itu beda dengan kapal yang mereka tumpangi. Ada indikasi dugaan penipuan menurut klien kami, makanya kita laporkan. Hipatios menerangkan wisatawan asing yang lain sudah dipulangkan oleh travel agent ke negaranya dan kliennya juga sudah kembali ke Pekalongan difasilitasi oleh travel agent sehingga untuk proses selanjutnya akan berkoordinasi dengan kepolisian Manggarai Barat. Terkait dengan korban yang mengalami luka parah dan masuk rumah sakit Siloam Labuan Bajo, sekarang sudah dipindahkan ke rumah sakit Siloam Jakarta untuk perawatan lebih lanjut karena ada saraf di bagian kaki yang putus sehingga direkomendasikan untuk rujuk ke rumah sakit Siloam Jakarta. Hipatios berharap Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium butuh pembenahan yang serius sehingga para wisatawan merasa aman tidak mengalami hal yang sama. Manajemen pariwisata juga harus dibenahi secara serius dan Syah Bandar juga harus berperan penting untuk memeriksa kapal-kapal yang akan berlayar apakah sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dan semua stakeholder bekerja sama dalam menerima wisatawan di Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Asti Dohu melaporkan. Berdasarkan hasil penelitian studi kasus dalam diskusi terbatas, Ombudsman, Bengkel Apek, dan Indonesia Corruption Watch terdapat 8 modus korupsi pengadaan barang jasa pemerintah Nusa Tenggara Timur. Laporan Firanda Garus. Perihal konflik kepentingan dalam pengadaan barang jasa pemerintah sudah sering terjadi. Namun untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut tidaklah mudah karena proses pengadaan via tender dan seleksi berjalan menggunakan aplikasi. Pada RRI, Kepala Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Timur Darius Wedadatun menyampaikan dari hasil penelitian menggunakan sampel proyek pengadaan pembangunan NTT Fair dan Monumen Pancasila oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018, ditemukan relasi kuasa konflik kepentingan vertikal maupun horizontal antara penyedia dengan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Secara umum, modus korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah pertama, pengaturan pemenang. Pemenang sudah diatur sebelumnya antara KPA dan panitia atau pejabat pengadaan dengan penyedia. Proses pengadaan hanya formalitas. Modus kedua adalah pinjam bendera perusahaan lain. Yang punya bendera bukan pelaksana proyek, tetapi hanya mendapatkan komitmen fee atas kesepakatan bersama. Ketiga, pemenang yang tanda tangan kontrak
tetapi pekerjaan disubkontrak kepada pihak lain. Keempat, suap atau pemberian komitmen fee oleh penyedia dengan besaran yang disepakati bersama kepada KPA, ketua panitia, dan pejabat lelang. Kelima, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis. Modus yang keenam, pengadaan fiktif atau tidak sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, persekongkolan antar penyedia. Kemudian yang kedelapan adalah modus pekerjaan yang belum selesai namun pembayaran sudah dilakukan 100%. Adapun beberapa upaya pencegahan yang mesti terus-menerus dilakukan guna meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, yakni pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia pejabat pengadaan barang jasa. Kedua, meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah guna melakukan pendampingan maupun pengawasan pelaksanaan. Hal ini bisa dilakukan dengan permohonan PPK kepada inspektorat untuk melakukan probability audit sebagai mitigasi risiko mulai dari perencanaan. Upaya pencegahan yang ketiga adalah pendampingan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kita minta didampingi oleh LKPP. Keempat, ini yang saya kira menarik untuk harus diketahui oleh semua masyarakat, seluruh penyelenggara pelayanan. Penerimaan komisi atau fee dari pengadaan barang jasa instansi pemerintah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah mesti tercatat sebagai lain-lain PAD yang sah. Penerimaan komisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pasal 31 ayat 4 huruf A peraturan pemerintah ini menyatakan, lain-lain pendapat asli daerah atau PAD yang sah adalah penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan atau pengadaan barang dan jasa, termaksud penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya. RRI Veranda Garus melaporkan. Masyarakat Kampung Nage di Kabupaten Ngada tetap melestarikan tradisi Oluka yang merupakan tradisi unik gambaran masa lalu leluhur yang penuh dengan peperangan serta perjuangan dalam mempertahankan hak hidup yang dilakukan setiap tahun dalam rangkaian Pesta Adat Reba. Selengkapnya disampaikan Feriso. Khusus itu adalah awal dari makanan sebelum kita bereba. Bereba, ritual sebentar sampai pada ritual Oluka. Bade luar biasa diberkati oleh leluhur Ngada. Amin. Bagi masyarakat Kampung Nage, momentum tradisi Oluka merupakan kesempatan untuk mengisahkan kembali ketokohan dan keberanian leluhur untuk bisa bertahan dan memperjuangkan hak hidup dengan berperang melawan musuh yang hendak menguasai dan merampas harta milik mereka. Oluka adalah bentuk ungkapan syukur dan kisah masa lalu perjalanan hidup leluhur dalam bentuk tarian dan ungkapan indah berupa syair merdu berirama serta diiringi dengan hentakan kaki mengikuti nada yang dinyanyikan secara bersama-sama mengelilingi nabe teguh dengan mengenakan pakaian adat. Dari atas nabe teguh, beberapa petua adat terus bernyanyi solo berisi syair untuk memanggil para nenek moyang mereka yang jauh untuk datang dan hadir bersama. Ibu Paskalia, warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan dirinya begitu bangga dengan tradisi Oluka yang terus dipertahankan oleh warga masyarakat dan berharap mendapat restu dari leluhur. Hari ini saya dan Mbak Ade Kanesia, sahabat tercinta, ada di Kampung Nage. Melihat luar apa? biasa hari ini menyaksikan berbagai ritual yang ada di sini. Tadi Mbak Ade juga sudah makan utawona Itu dan daun kelor enak sekali dengan pisang khusus. Pisang apa? pisang berangah. Ya, pisang khusus. Itu adalah awal dari makanan sebelum kita bereba. Bereba, ritual sebentar sampai pada ritual Oluka. Mbak Ade luar biasa diberkati oleh leluhur Ngada. Amin. Sementara tokoh budaya Romo Palu Sabu berharap upacara adat semacam ini terus dilestarikan generasi muda. Oluka ini sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahun agar jasa dan perjuangan serta ajaran moral leluhur tidak punah ditelan waktu dan menjadi pedoman bagi generasi muda untuk menata hidup sesuai kearifan budaya yang memanusiakan manusia itu sendiri. Seluruh suku di dalam Reba Nage ini berkumpul untuk lakukan Oluka, yaitu bersatu di Nage. Dan itu harus mulai dari Bawaru yang namanya dengan Sokaderu. Nah, surah itu setiap tempat perhentian itu ada soka-sokanya, dalam arti ada mengenang itu tempat-tempat perhentian, perjuangan, peperangan dalam nenek moyang. Dan tradisi itu terus berjalan tahapan itu sampai menuju ke Nabe Teguh yang namanya Nage itu, Reba Nage. Di sini Oluka terjadi
itu himpunan dari seluruh suku, semua dari Kewaru yang namanya Wulu Nage Kewaru, dan semua bersatu di Nage. Selain orang dewasa, tradisi Oluka juga melibatkan anak-anak agar bisa memahami ajaran kehidupan masa lalu leluhur yang penuh dengan nasihat agar menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan berbakti kepada Sang Pencipta, menghormati leluhur, serta merawat dan menjaga alam semesta dengan baik. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Sekian Warta Berita pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Femi Sareora. Selamat pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Kerinduan masyarakat Flores Timur akan air bersih mulai terjawab dengan program desalinasi atau program penyulingan air laut menjadi air tawar. Selengkapnya dilaporkan reporter Lady Badin. Program desalinasi air laut menjadi air tawar tersebut diberikan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada masyarakat Kabupaten Flores Timur, di mana bantuan program tersebut diberikan kepada 2 desa di Flotim, yakni di Dusun Laka, Desa Kolaka, Kecamatan Tanjung Bunga, dan Dusun Meko di Desa Pledo di Kecamatan Witiama, Pulau Adonara. Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, mengungkapkan program desalinasi ini dengan total anggaran 2,2 miliar rupiah merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Dan desalinasi merubah air laut menjadi air tawar. Tentunya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada pemerintah provinsi, kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur yang telah mengalokasikan bantuan desalinasi ini di Flores Timur di 2 tempat. Selain di tempat ini Kolaka, ada juga di Pledo. Doris Rihi juga mengungkapkan bahwa program desalinasi tersebut tentunya menjadi sebuah program nyata yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah kepulauan yang sulit mendapatkan air minum bersih layak minum, seperti di 2 desa di Kabupaten Flotim. Pihaknya berharap ke depan desa-desa lainnya di kabupaten tersebut bisa mendapatkan program bantuan desalinasi ini. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Jalan masuk ke pelabuhan di Kabupaten Flores Timur rusak, buruh dan tenaga kerja bongkar muat. TKBM melakukan perbaikan secara swadaya. Laporan Rosa Dalima. Kondisi jalan masuk di pelabuhan yang rusak tersebut sudah berlangsung lama, menyebabkan akses transportasi di kawasan pelabuhan tersebut menjadi terganggu. Kepala Dinas Perhubungan Flores Timur Laurentius Yitnowadi dalam wawancara pagi bersama RRI mengakui jika ada upaya perbaikan secara swadaya yang dilakukan oleh para buruh dan tenaga kerja bongkar muat TKBM di Pelabuhan Larantuka. Menurutnya meskipun dilakukan upaya perbaikan setiap tahun, namun secara teknis kondisi jalan tersebut cepat mengalami kerusakan. Hal ini disebabkan kondisi kelembapan tanahnya tinggi dan topografi jalan masuk dalam posisi miring sehingga menjadi resapan air. Pihaknya sendiri, kata Yitno, telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan unit pengelola pelabuhan soal masalah ini. Hampir setiap tahun itu mengalami kerusakan, walaupun kita sudah melakukan perbaikan, tapi dia selalu mengalami kerusakan. Sebelumnya itu memang kita sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, ya, dalam hal ini PU dan Kepala Kantor UPP Larantuka, unit pengelolaan pelabuhan Larantuka, untuk melakukan perbaikan. Lebih lanjut, Yitno kemukakan jalan masuk tersebut sebenarnya menjadi tanggung jawab unit pengelola pelabuhan sehingga dibiayai melalui APBN. Namun karena posisinya berada di luar area pelabuhan dan juga di luar area jalan nasional, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk rencana jangka panjangnya, kata Yitno, sudah dialokasikan anggaran perbaikan dari APBD Kabupaten melalui Dinas Pekerjaan Umum. RRI Enda, Rosa Dalima melaporkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mencatat jumlah pengunjung yang datang membaca buku di perpustakaan sepanjang tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Suimam.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende melalui Kepala Bidang Pelayanan Otomasi dan Kerjasama Dr. Andus Pelipus Lama kepada RRI di ruang kerjanya Selasa 24 Januari 2023 menjelaskan peningkatan jumlah pengunjung ini kalau ditotal keseluruhannya mencapai 4.743 orang. Dikatakannya dari jumlah tersebut dominasi pengunjung lebih banyak dari kalangan anak-anak sekolah sampai ke tingkat perguruan tinggi yang ada di Ende. Sementara untuk kalangan masyarakat terlihat masih minim. Untuk diketahui bahwa pengunjung yang datang baca ini banyak yang dari sekolah, SDK Ende 3, SMP Negeri 1, SMP Margot, dan SMP swasta lainnya. Kemudian SMA 1 dan Suradikara. Kemudian untuk perguruan tinggi itu STP Mursula, Stipar, Unflor. Lanjut, Pelipus Lama menuturkan, dengan adanya peningkatan jumlah pengunjung ke perpustakaan di tahun 2022 kemarin, menandakan animo baca buku mulai meningkat dibanding tahun sebelumnya. Animonya itu sangat tinggi. Mengapa? Kalau tahun kemarin sangat rendah karena masih kita ada rehabilitasi gedung. Sementara tahun ini karena gedung sudah jadi maka ada peningkatan. Ditambahkan untuk awal tahun dari data yang ada per 24 Januari 2023, jumlah pengunjung yang datang membaca buku di perpustakaan ini sudah mencapai 200-an orang, sehingga dari total tersebut pihaknya optimis di tahun ini juga jumlahnya akan lebih meningkat. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende.